Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Yahya. Saya Nabi Zani Bila Pratama. Saya Putra Prasetyo. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pernikahan beda agama dalam pelajaran agama Islam. Pengertian pernikahan beda agama: pernikahan antara seseorang muslim dengan pasangan yang tidak seagama. Tidak seagama baik dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani maupun non ahli kitab seperti itu dan lain. Dua, pernikahan beda agama Islam bisa memiliki aturan tegas mengenai hal ini berdasarkan Al-Quran dan pandangan para ulama. Laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan dalam Al-Maidah, tapi tidak dianjurkan sebab bisa menimbulkan konflik akidah, pendidikan anak, dan kehormatan keharmonisan keluarga. Perempuan muslim dengan laki-laki non muslim secara mutlak dalam surat Al-Baqarah ayat 20-21 boleh menikah dengan pria non muslim karena pria adalah pimpinan dalam rumah tangga dengan non ahli kitab Hindu, Buddha, dan lain-lain. Diharapkan laki-laki maupun perempuan muslim. 3. Tujuan larangan: menjaga akidah dan iman umat Islam, menjaga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam nilai Islam, menjamin pendidikan agama anak, menjaga kesucian syariat Islam, bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho Allah, menjauhkan dari syirik dan kesyirikan. 4. Hukum negara: dalam hukum Islam di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui dan tidak dapat dikatakan didakwa. Salah satu pihak harus masuk Islam atau pindah agama terlebih dahulu agar sah secara agama dan hukum. 5. Pandangan ulama dan MUI: mayoritas ulama dan MUI menyatakan pernikahan beda agama haram dan sebaiknya dihindari karena berpotensi melemahkan akidah dan merusak rumah tangga. Untuk yang keenam, contoh pernikahan beda agama karena pacaran agama. Dalam Al-Quran terdapat pada Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang tertulis untukmu agamamu dan untukku agamamu. Dan dalam Alkitab 2 Korintus 6 ayat 12-15 juga tertulis bahwa kamu boleh mencintainya, tapi jangan ambil dia dari Tuhannya. Di sini yang terakhir kami menyimpulkan bahwasanya dari sini kita belajar bahwa cinta yang dewasa tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang penghormatan terhadap perbedaan. Kadang mencintai berarti mengikhlaskan, bukan karena berhenti mencintai, tetapi karena menyadari perbedaan untuk masa depan. Tetapi karena menyadari bahwa masa depan yang dibangun di atas perbedaan fundamental seperti agama bila menimbulkan luka akan berakibat sangat dalam. Pada akhirnya kita harus memilih antara cinta atau sang pencipta, antara mengubah atau menerima takdir yang sudah ditentukan oleh sang pencipta. Sesungguhnya Tuhan jauh lebih penting dan berharga daripada apapun. Jadi jangan engkau tukarkan Tuhanmu hanya karena cintamu. Dan memang benar bahwa jatuh cinta itu adalah musibah yang paling berat, tapi juga anugerah yang paling hebat. Sekian presentasi dari kami. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.